Timnas Malaysia tewas tak berdaya. Wow, kata itu layak kita sematkan menyusul kekalahan dramatis Timnas Harimau Malaya atas Timnas Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini menjadi kekalahan yang cukup menyakitkan sekaligus mengejutkan bagi seluruh rakyat Malaysia. Karena banyak orang memprediksi bakal Malaysia lah yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Tetapi keberuntungan masih belum berpihak kepada Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia yang meskipun terus menyerang tetapi yang menang adalah Filipina. Ini sangat-sangat mengerikan bagaimana nasib Malaysia sekarang berada di ujung tanduk. Karena mau tidak mau mereka harus menang atas Brunei dan juga Timnas Indonesia di partai pamungkas. Kalau Malaysia tidak menang atas Brunei saja, maka wassalam, maka berhentilah daripada peluang Malaysia untuk lolos ke babak selanjutnya. Begitu juga sebaliknya, jika Malaysia menang atas pada Brunei, maka mereka membuka peluang. Dan partai yang paling menakutkan nanti adalah ketika menghadapi Timnas Indonesia. Didukung oleh puluhan ribu supporter pas yang memadati Stadion Gelora Bung Karno. Ini bukan menjadi pertandingan yang mudah bagi tim Harimau Malaya. Tetapi sekali lagi apapun masih bisa terjadi. Namanya juga bola, bola itu bulat, bundar, semua masih bisa terjadi. Wow, oke, menarik kita bahas. Jadi kita tahu Timnas Harimau Malaya secara mengejutkan kalah ya daripada Filipina. Siapa yang nyangka gitu ya kan? Malah kita mikir nanti waktu jumpa Malaysia dengan Indonesia, kita mikir itu partai untuk memperebutkan siapa juara grup kan gitu. Ternyata nggak disangka kayaknya nanti partai Malaysia Indonesia untuk mempertaruhkan siapa yang layak untuk lolos ke babak selanjutnya. Nah, ini tak lepas daripada kegagalan Malaysia untuk meraih 3 poin pertama menghadapi Filipina yang notabene bisa kita bilang lebih muda skuadnya, dan juga ya kalau dari segi materi Timnas Malaysia jauh lebih unggul daripada Filipina. Tapi Filipina bermain secara efisien. Secara apa bisa kita bilangnya? Secara efisien lah. Jadi maaf katanya mereka tidak banyak melakukan serangan, tetapi asal nyerang bisa gol. Beda hal dengan Malaysia yang mana capek mengurung pertahanan daripada Filipina tapi tak berujung gol satupun. Bahkan satu gol pun sulit kali orang pihak Malaysia untuk mencetak gol. Nah, ini tidak lepas daripada finishing daripada striker Malaysia yang bisa kita bilang bapuk ya. Padahal banyak sekali peluang-peluang tercipta untuk Malaysia. Bahkan bisa kita bilang Malaysia mengurung pertahanan Filipina sepanjang laga. Bahkan kalau kita lihat dari statistik, baik itu dari ball possession, tendangan ke gawang, itu jauh sekali Malaysia lebih unggul daripada Filipina. Tetapi sekali lagi statistik adalah statistik ya, tidak berguna. Kalau misalnya udah kalah ya kalah gitu, karena yang dilihat bukan statistiknya, tapi golnya, menang nggak gitu. Dan terakhir ya udah Filipina yang menang. Nah, justru dengan kemenangan ini Filipina makin enak. Karena praktis dia hanya mungkin tinggal menang lawan Brunei aja. Kalau menang lawan Brunei mungkin kemungkinan besar mereka akan lolos. Karena kalau nggak salah sistemnya ini kan head to head. Nah, seperti itu. Nah, di sini aku melihat ada sebenarnya pemain Malaysia itu yang berbakat, guys. Kayak Haikal. Aku suka kali nengok Haikal sebenarnya. Haikal ini kecil-kecil cabai rawit kalau bisa kita bilang ya. Pemain yang postur tubuhnya kecil yang nomor punggungnya 10 ini justru pemain yang paling berpotensi menjadi bintang masa depan. Skillnya mirip Arif Aiman, tapi mungkin karena fisiknya terlalu kecil dan juga kurang support daripada teman-teman Malaysia yang lain, sehingga sering sekali ketika Haikal sudah mendapatkan bola itu langsung kehilangan bola karena memang langsung dipepet dan nggak ada yang mau minta bola. Padahal kalau dari skill, wah Haikal jauh daripada teman-temannya. Bahkan tadi Haikal itu banyak sekali peluang ya, terkhusus waktu udah 1 lawan 1 dengan kiper Filipina. Tapi entah kenapa ya tiba-tiba Haikal ketika pengen mau ngecip bola, mau ngeksekusi, malah yang ditendangnya tanah. Dan terakhir malah jatuh dan tidak penalti karena wasit melihat itu bukanlah pelanggaran daripada seorang kiper, tapi memang kesalahan Haikal sendiri yang tidak bisa menendang dengan tepat. Ya kan, sehingga bertahanlah skor.
Nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, Malaysia tuh nyerang terus coy, serius. Capek kali kayaknya Malaysia tuh nyerang-nyerang. Bahkan sampai komentatornya bilang, ini kebingungan udah Malaysia nih. Mau dari mana? Karena ketika udah banyak sekali peluang-peluang terjadi, tapi keberuntungan masih belum berpihak gitu loh. Bayangkan kena tiang berapa kali, terus juga save daripada kiper Filipina luar biasa. Ya bahkan tadi tuh yang ada tendangan Hakimi ya, kalau nggak salah yang ditepis sama kiper. Terus di situ ada Fergus Tierney mau ngambil, rupanya back daripada Filipina juga ngeri. Wah ini gila sih. Makanya Indonesia kalau nanti jumpa dengan Filipina mesti hati-hati. Oke lah kemarin Indonesia menang lawan Brunei dengan skor 8-0. Ya itu lawannya Brunei. Ya kan? Tapi Filipina ini jangan pernah nganggap remeh. Kalau nganggap remeh lihat akhirnya nanti kayak Malaysia. Nganggap remeh Filipina malah kalah kan gitu kan. Nah Indonesia juga lihat bagaimana mesti mengambil pelajaran ya dari pertandingan Malaysia kemarin lawan Filipina. Karena lihat Malaysia mengurung pertahanan Filipina, tapi mereka kuat dalam duel udara maupun duel manapun mereka kuat. Terkhususnya duel udara ya. Kita tahu pemain Malaysia itu apa ya, nyepam crossing aja. Sikit-sikit crossing dari sebelah kiri. Paling sering itu dari sebelah kiri, yang mana di situ ada si Paris ya kalau nggak salah. Si Paris yang bisa kita bilang apa ya, umpan crossing itu akurat. Bahkan tadi tuh Tierney hampir cetak gol juga kalau nggak salah karena umpan dari si Paris, yang mana tendangan balik gawang ya kan, balikkan badan tapi sayang sekali tepisan daripada kiper Filipina yang luar biasa sehingga tidak lagi terjadi sebuah gol, nggak ada gol, clean sheet. Nah di sini juga Filipina jago sih sebenarnya menurut aku ya, selain daripada memang mereka yang efektif main. Kalau misalnya kita lihat bagaimana Filipina itu ngepres pemain Malaysia itu nggak ada capeknya guys. Nah ini juga jadi pelajaran bagi pemain timnas Indonesia yang mana sering sekali buat kesalahan passing ketika menghadapi Brunei. Ya kan? Bagaimana banyak pemain kita yang salah passing. Tapi untung aja lawannya Brunei, mereka belum bisa memanfaatkan peluang dari kesalahan passing kita. Tapi kalau tadi itu Filipina terus kita salah passing, yakinlah nasib Malaysia akan mirip dengan nasib kita. Dalam artian nasib kita akan mirip kayak nasib Malaysia, yang mana kita juga akan mengalami kekalahan melalui kesalahan-kesalahan baik kita ataupun serangan balik. Karena kebetulan Filipina menang itu bukan karena mereka menguasai jalannya pertandingan, tidak. Tetapi karena mereka lihai untuk melihat kekosongan, mengambil kesempatan, lihat ada celah dikit, mereka langsung memanfaatkan serangan balik mematikan. Ini mengingatkan kita dengan metode permainan Coach Sintayong, yang mana model parkir bus, bertahan, ketika ada sedikit celah, sedikit ada kesempatan, langsung counter attack dan mencetak gol. Dan itu terbukti waktu Indonesia meraih kemenangan perdana atas Arab Saudi, yang 2 golnya itu dicetak oleh Marcelino dan dua-duanya itu berkat serangan balik. Dan itu diterapkan oleh pemain Filipina, yang mana mereka mencetak gol dua-duanya melalui serangan balik dan mereka bermain secara bertahan. Dan dicetak oleh satu pemain yang namanya Banatau, yang mana dia di babak pertama mencetak di menit 9, kemudian mencetak gol kedua menit 40. Ini luar biasa Banatau. Walaupun sempat tadi Banatau ditarik keluar dan dimasukkan oleh Rafael ya, pemain Filipina juga, tetapi kualitasnya tidak jauh beda guys. Ini pemain Filipina asli. Banatau dan Rafael dan juga pemain nomor 6 itu wajib diwaspadai tuh. Bahkan Malaysia itu kalah lini tengahnya karena ada pemain nomor 6. Aku takutnya itu kemarin itu pemain nomor 6 itu akhirnya kena kartu merah itu sebenarnya kan. Tapi nggak jadi kena kartu merah. Mungkin itu yang membuat Filipina bisa menang. Kalau misalnya tadi pemain nomor 6 Filipina itu nggak misalnya kartu merah, mungkin ya Malaysia bisa cetak gol dan meraih kemenangan. Intinya itu kemarin tuh Malaysia itu cetak gol 1 aja itu akan game on dan pasti lain ceritanya. Tapi yang terjadi di lapangan, pemain Malaysia itu nggak bisa cetak 1 pun gol, sehingga mereka semakin kena mental, semakin tertinggal dan ya bingung mau ngapain lagi gitu, karena semua cara sudah mereka lakukan. Tendangan jarak jauh udah, tendangan jarak dekat udah, gocek-gocek udah, terus juga one to one juga udah kan, baru face to face dengan kiper juga udah, crossing juga udah, corner kick juga udah, semua sudah dilakukan. Tapi memang karena rapatnya pertahanan Filipina dan jagonya kiper daripada Filipina, sehingga mereka clean sheet.
dan Malaysia harus puas menerima kekalahan pertama di partai pembuka. Seperti itu guys, ya kan? Selain itu juga selain Haikal ya, aku menyoroti peran daripada Ziyad, juga keren mainnya. Sebenarnya tadi itu Tierney itu nggak buruk-buruk amat, tapi memang karena memang back Filipina ngeri sih, serius. Tierney itu banyak sekali peluang tadi itu bisa cetak gol, tapi memang belum beruntung. Dan juga aku melihat bagaimana sayap Malaysia ini kalau misalnya jumpa Indonesia juga harus waspada. Hakimi, Alif Izwan itu betul-betul pemain yang gesit banget ya dari sayap kanan maupun sayap kiri. Tadi sempat diganti juga Hakimi, masuklah si Nabil Qayyum, dan Nabil Qayyum ini sebenarnya aku ngeliat terlalu banyak gocek ya Nabil Qayyum ini. Jadi ketika ada peluang aturan yang bisa cetak gol, tapi Nabil Qayyum malah milih gocek terakhir direbut lawan. Nah, pemain Malaysia ini mesti pintar untuk mengambil keputusan kapan mesti syuting, kapan mesti gocek, kapan mesti dibagi. Ini enggak digocek terus, sehingga aturan yang bisa cetak gol tapi enggak gitu. Makanya sangat disayangkan Nabil Qayyum, banyak kali pelanggaran kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan, tapi tetap Nabil Qayyum tetap memberikan yang terbaik. Bahkan dia sempat melakukan tendangan spekulasi, tapi sayang sekali masih membentur Mister Gawang. Seperti itu. Nah, kemudian masuklah tadi pemain pengganti semacam siapa tuh namanya, Safizan, back kiri juga, ya kan? Bukan back kiri, dia tuh posisinya sebelah kiri, itu back atau winger, back ya kayaknya, ya kan? Back kiri, dia tuh menggantikan Faris ya kalau nggak salah. Yang mana di situ Safizan juga sering melakukan crossing, tapi sekali lagi masih belum bisa dieksekusi untuk menjadi sebuah gol. Dan di sini juga dengan kekalahan ini banyak sekali warga Malaysia yang mengecam atas kekalahan ini. Kayaknya sama ya, problem Indonesia dengan Malaysia itu banyak yang menentang tentang naturalisasi atau mungkin pemain warisan. Ada juga yang sangat mendukung local pride. Makanya ketika aku lihat di fanpage sepak bola Harimau Malaya atau mungkin fanpage daripada timnas Malaysia, banyak sekali orang-orang yang berseteru antara local pride dengan pemain warisan. Mana nih yang local pride, tunjukkan muka sikit, katanya gitu contohnya, ya kan. Jadi memang ternyata ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Contohnya kayak Malaysia juga sedang rame membahas isu-isu local pride dan pemain warisan ini, guys. Seperti itu. Oke. Nah, tapi di sini juga Filipina ngeri sih, serius. Kayaknya Indonesia kalau main nanti sama Filipina jangan lama-lama megang bola. Karena kebetulan kok kalau misalnya lama-lama megang bola terus juga buat kesalahan, pokoknya jangan buat kesalahan juga nih. Mereka itu kencang bangun serangan, serius. Dari satu kaki ke kaki yang lain, keren. Nah, terbukti Malaysia korbannya. Kalau misalnya kalian lihat pressing daripada Filipina itu gila, serius. 2-3 pemain ngikut langsung pemain yang memegang bola. Jadi misalnya pemain Malaysia ada megang bola, 2 pemain udah siap menghalau, kalaupun nanti nambah 1 lagi 3. Sehingga sering sekali Malaysia itu kesulitan untuk mencetak gol, apalagi mengembangkan permainan. Seperti itu. Oke guys, pokoknya pressing Filipina ngeri, efektivitasnya juga ngeri, dan Indonesia mesti hati-hati. Dan timnas Malaysia harus berjuang mati-matian di partai lawan Brunei dan juga Indonesia. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang timnas Malaysia yang tewas tak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.